Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok pecinta laut dan hiu melakukan perjalanan ke Samudra Pasifik Utara. Lautan itu dipenuhi dengan sampah. Hampir setiap tahunnya 1 juta burung dan mamalia laut mati karenanya. Sofia dan suaminya Chris meliput berita itu, tapi itu bukanlah pekerjaan utama mereka karena sebenarnya yang mereka inginkan adalah melihat perkembangan hiu mako yang diberi nama Lilith. Chris kemudian melakukan penyelaman bersama 3 orang lainnya. Sedangkan Sofia dan rekannya memantau lewat layar monitor. Allez, on équilibre, on garde le cap. Di dalam lautan itu dipenuhi dengan sampah plastik dan jaring-jaring. Setelah itu para penyelam menemukan bayi paus yang tersangkut di jaring. Dengan berani Chris mendekatinya ya. Dia melihat ada bekas gigitan hiu di perutnya. Kata Sofia, hiu Lilith berada 30 meter di dekat sana dan tiba-tiba kumpulan anak hiu datang mendekati bangkai paus itu. Mereka semua betina, jumlahnya ada 10. Badan hiu Lilith telah dipasang chip sehingga mereka tahu keberadaannya. Hiu Lilith kemudian datang dengan damai. Selama ini Sofia dan teman-temannya telah melakukan eksperimen pada hiu itu. Dalam waktu 3 bulan panjangnya bertambah dari 2,5 meter menjadi 7 meter. Chris dan timnya memutuskan untuk naik ke permukaan, tapi Sofia bilang dia butuh sampel untuk penelitian. Jadi Chris mengambil tombak dan menusukkan ke badan hiu itu. Mereka semua masih sempat tertawa ya. Mereka tidak menyangka jika hiu itu berubah menjadi buas. Satu persatu penyelam menjadi korbannya. Sinyal terganggu, komunikasi terputus, sehingga Sofia memutuskan untuk menyelam sendiri. Sofia datang dengan memegang senjata di tangannya. Dengan seksama dia terus memperhatikan hiu Lilith dari jarak dekat. Setelah dianggap tepat, Sofia kemudian menembakkan senjatanya itu. Tapi sayang, kakinya tersangkut jaring. Dia terus dibawa ke laut yang dalam. Tekanan air membuat pendengaran Sofia cedera. Akhirnya Sofia memotong jaring itu dan berhasil mencapai permukaan. 3 tahun berlalu di kota Paris, tepatnya di Sungai Seine. Ada 2 orang pemuda yang memancing dengan magnet. Yang satu berhasil menemukan skuter, yang satunya lagi menemukan sebuah peluru dalam bentuk tabung. Polisi segera menyisir tempat itu ya. Singkat cerita ditemukan 154 peluru di dalam Sungai Seine dan itu belum semuanya. Diketahui jika Sungai Seine memiliki panjang 700 km. Di atasnya dibangun beberapa jembatan. Sungai ini biasa digunakan sebagai jalur lalu lintas air dan tujuan wisata. Beralih ke Sofia yang bekerja sebagai pemandu SeaWorld. Setelah pekerjaannya selesai, dia dihampiri oleh Mika. Mika membawa Sofia ke tempat penelitiannya, SOS, Save Our Seas. Pekerjaannya sama dengan pekerjaan Sofia dulu, yaitu melindungi hiu. Di dalam SOS, orang yang mengoperasikan sistem bernama Ben. Ben menunjukkan kepada Sofia keberadaan hiu Lilith. Dia bisa masuk ke dalam pelacak yang dipasang Sofia pada hiu itu dahulu. Kata Ben, hiu Lilith berada di Sungai Seine, jantung kota Paris. Tapi hiu tidak bisa hidup di air tawar. Namun buktinya hiu Lilith sudah berada 3 hari di sana. Sepertinya hiu itu terseret oleh arus air. Di berita disebutkan sebuah mobil jatuh dari jembatan, tapi supirnya menghilang. Mika menjadi yakin ya jika supirnya dimakan oleh hiu Lilith. Mika bilang dia akan menyelam malam ini di Sungai Seine untuk membuktikan kebenarannya, tapi Sofia menolaknya. Sofia kemudian kembali ke rumahnya. Dia membuka kembali laptopnya dan memastikan apakah benar chip yang dipasangnya dulu masih berfungsi pada hiu Lilith. Sementara itu, Mika dan Ben menepati janjinya. Kapal diberhentikan di bawah jembatan Sungai Seine. Mika akan melakukan penyelaman. Sofia mencoba menelpon Mika, tapi tidak diangkat. Mika berpesan kepada Ben, jika ketahuan polisi, kamu segera pergi dari sini.
Mika telah berada di dalam air ya. Dia melihat bangkai mobil seperti yang diberitakan. Mika juga merasakan ada sesuatu yang mengintainya. Namun tiba-tiba sirene polisi terdengar oleh Ben. Dia mencoba menarik tali yang terhubung pada Mika, tapi Mika malah melepasnya. Dan setelah itu, Sofia sendiri juga telah sampai di atas jembatan. Dia mengikuti sinyal di mana hiu Lilith berada, sedangkan Mika sudah berada di atas kapal bersama polisi sungai. Sofia terus melaju dengan sepedanya, masih mengikuti jejak hiu Lilith. Dia berhenti di tepi sungai. Anjing kecil terus menggonggong. Dia bisa merasakan kehadiran hiu itu. Pagi harinya, Mika kembali diinterogasi oleh Sersan Adil. Sersan Adil bilang, teleponlah seseorang untuk menjamin kebebasanmu. Ternyata yang ditelepon Mika adalah Sofia. Setelah itu, tak jauh dari sana ditemukan jasad manusia setengah badan. Sofia meyakinkan jika itu adalah gigitan hiu. Sersan Adil sama sekali tidak percaya ya. Dia membawa keduanya menemui atasannya, yaitu Ibu Angel. Sofia dan Mika kemudian bercerita. Mereka juga mengeluarkan bukti chip yang dipasang pada hiu Lilith, tapi polisi sungai masih tidak percaya. Bu Angel malah mengutus timnya untuk melakukan penyelaman sendiri yang dipimpin oleh Sersan Adil. Untungnya Sofia memaksa untuk ikut dengan mereka. Mika menyusul diam-diam dengan sepedanya. Singkat cerita, mereka telah sampai di titik tempat hiu Lilith berada. Kedalaman sungai itu sekitar 5,7 meter. Cukup dengan menunggu harusnya mereka bisa melihat kemunculan hiu Lilith. Tapi Sersan Adil tetap memerintahkan 3 anak buahnya untuk menyelam. Di dalam air, mereka menemukan bangkai ikan yang perutnya sudah terkoyak. Mika telah sampai di tempat. Dia menghubungi Ben untuk mematikan chip yang dipasang pada tubuh Lilith sehingga Sofia tidak bisa melacaknya. Ketiga penyelam itu mendapatkan penglihatan sekejap-sekejap saja tentang hewan besar yang mengintai mereka. Sersan Adil segera menarik tali itu dan hasilnya ketiga penyelam itu selamat ya. Salah seorang melapor jika benar ada pergerakan hewan besar di bawah sungai. Dari sonar juga terlihat penampakannya. Setelah berakhir, Sofia melihat Mika di sana. Dia terus mengikutinya hingga ke markas SOS. Sofia bilang hiu Lilith berbahaya. Kenapa sinyalnya dimatikan? Kata Mika, hiu tidak menyerang manusia begitu saja. Mereka tetap harus dilindungi dari kepunahan. Setelah itu, Sofia pergi meninggalkan tempat itu. Mika telah membuat sebuah konten disiarkan ke media sosial. Kontennya berisi ajakan kepada masyarakat untuk mendukung aksinya. Selama ini, pemburu liar terus mencari hiu untuk dijadikan bahan makanan ataupun kosmetik. Dengan begitu, ekosistem di laut menjadi terganggu. Jadi, Mika bermaksud menarik perhatian hiu Lilith dan membawanya kembali ke lautan. Bu Angel pergi menemui Ibu Wali Kota. Dia menceritakan soal penampakan hiu di bawah sungai Sen. Tapi kata Ibu Wali Kota, itu baru penampakan saja, tidak jadi masalah. Lagi pula minggu depan rencananya akan mengadakan triathlon yang diawali dengan lomba renang. Wali Kota telah memanggil pers dari berbagai negara karena tempat itu nantinya akan dijadikan olimpiade. Meski Sofia sudah mengeluarkan argumen, tapi Ibu Wali Kota tidak memperdulikannya karena pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar 1,7 miliar untuk lomba renang kali ini. Tanpa diduga, Ben datang ke kantor polisi sungai. Dia bercerita jika Mika telah mengumpulkan warga di terowongan Katakombe. Mereka harus masuk melewati waduk limbah. Ben merasa khawatir dengan keadaan temannya itu. Ben kemudian membantu Sofia mengaktifkan kembali sinyalnya. Malam hari tiba, polisi datang menyusuri terowongan Katakombe beserta Sofia.
Sementara itu, Mika beserta para warga telah siap di tempatnya. Mereka akan merekam aksi Mika secara langsung. Bola SOS yang berisi sonar diluncurkan. Mika bermaksud memanggil hiu lilit datang. Sofia, Sersan Adil, dan timnya masuk melewati waduk limbah. Tubuhnya setengah basah ya. Setelah itu Sersan Adil melakukan penggerebekan. Messieurs, dames, bonsoir. Brigade fluviale, sortez de l'eau, s'il vous plaît. Petugas mulai menghampiri para warga dan menyuruhnya untuk pulang. Sedangkan Mika masih bersikeras berada di dalam air. Dia bilang bisa memandu hiu lilit untuk kembali ke habitatnya, yaitu di lautan. Ben kemudian berteriak, hiu lilit telah datang. Sirip hiu terlihat ada dua, satu yang besar dan satu lagi yang kecil. Sofia memprediksi jika itu adalah anaknya. Mika telah diperingatkan oleh Sofia jangan menyentuh bayi hiu lilit. Hal itu akan membuat induknya menjadi terancam. Sersan Adil kemudian berenang menghampiri Mika bermaksud untuk membawanya ke daratan. Namun tiba-tiba semua warga yang melihat menjadi ketakutan. Jalanan di pinggir waduk itu sangatlah sempit dan menjadi licin berkat cipratan air dan darah. Ben juga ikut tercebur bersama mereka. Ben terus didorong ke belakang karena yang lain memaksa untuk naik dan akhirnya Ben pun tewas. Salah satu anak buah dari Sersan Adil juga ikut tercebur dan dia menjadi santapan hiu lilit. Parahnya lagi, untuk keluar dari sana mereka harus melewati waduk limbah dulu, berbasah-basahan hingga setengah badan. Hal itu membuat hiu lilit dan anaknya panen makanan. Korban yang masih selamat segera dilarikan ke rumah sakit. Di sini Sofia menjadi merasa sangat bersalah. Selang beberapa jam, Sofia dan Sersan Adil kembali ke lokasi kejadian. Mereka melihat bangkai anak hiu lilit. Sofia segera membawanya untuk diotopsi. Sofia bilang disinilah alat itu dipasang sehingga hiu bisa beradaptasi dengan air tawar. Setelah itu dia merobek bagian perutnya. Betapa kagetnya Sofia karena yang keluar adalah ikan-ikan kecil yang masih hidup bersama sel telur. Mana mungkin bayi hiu 2 bulan bisa hamil sebelum matang. Itu artinya hiu lilit telah bergenerasi. Dia bisa hamil kapan saja tanpa hiu jantan. Dan ini jelas bukanlah hiu jenis mako, melainkan spesies baru. Berita tersebut kemudian sampai di kantor wali kota. 12 nyawa yang hilang dalam tragedi itu. Padahal rencananya besok triathlon lomba renang akan dilaksanakan. Ibu wali kota tidak mungkin membatalkannya karena dia sudah memanggil pers dari berbagai negara untuk meliput acara itu. Apalagi rencananya Sungai Seine akan dijadikan tempat olimpiade berikutnya. Ibu wali kota kemudian mengambil alih dari sini. Dia tidak akan memakai polisi sungai lagi, melainkan tentara. Sersan Adil kembali ke kantor. Dia bilang akan menjalankan misi rahasia di bawah Sungai Seine. Siapa yang mau ikut? Semua anggotanya setuju ya, termasuk Ibu Angel. Rencananya mereka akan memasang bahan peledak di bawah terowongan katakombe. Menurut Sofia, disitulah sarangnya hiu lilit. Setelah diaktifkan, bom itu akan meledak dalam waktu 3 menit. Jarak terowongan katakombe ke Sungai Seine adalah 80 meter dan aksi pun segera dilakukan. Sofia membawa alat infrasonik untuk memancing hiu berkumpul. Dia dan Sersan Adil menyelam bersama. Timnya yang lain berpencar untuk memasang bahan peledak. Sementara itu di daratan, tentara dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Sniper juga telah bersiap. Saat itu ada 2 orang polisi sungai ingin melintas, tapi dilarang oleh tentara yang berjaga. Untungnya Ibu Angel segera bertindak sehingga mereka diperbolehkan untuk lewat. Ibu wali kota datang untuk memberikan penyambutan. Wartawan dari berbagai media asing juga hadir di sana. Mereka sangat antusias untuk meliput pertandingan ini. Kita kembali lagi ke dalam air. Suar dinyalakan. Betapa kagetnya mereka melihat kawanan bayi-bayi hiu yang begitu banyak. Perlombaan dimulai ya ketika wali kota menembakkan pistolnya.
Ratusan orang memenuhi Sungai Sen. Mereka begitu antusias mengikuti perlombaan ini. Sofia sendiri masih menunggu kedatangan induk hiu lilit. Dia merasa ada yang janggal. Mereka tidak tahu karena sebenarnya induknya berada di balik jeruji besi itu. Bom yang terakhir telah dipasang, namun tiba-tiba sang induk muncul. Sofia menyuruh timnya untuk berkumpul, sisa 3 orang saja ya. Bayi-bayi hiu itu terus mengelilingi mereka. Salah seorang darinya pergi untuk mengambil detonator yang terjatuh. Dia mengaktifkannya, tapi dengan mengorbankan nyawanya. Sofia menarik Sersan Adil untuk keluar dari sana karena bom akan segera meledak. Di atas air, 2 orang polisi sungai sedang menunggu para penyelam. Yang muncul hanyalah Sofia dan Sersan Adil saja. Tapi Sofia memutuskan untuk kembali lagi menyelam. Dia masih penasaran dengan nasib induk hiu lilit. Apakah sudah tewas? Ternyata dia masih hidup ya. Sofia mencoba memperingatkan teman-temannya yang berada di atas kapal. Namun tiba-tiba induk hiu lilit telah memangsa 2 orang polisi sungai. Lagi-lagi hanya Sofia dan Sersan Adil yang selamat. Sirip hiu lilit terlihat di permukaan. Dia datang untuk menyerang para perenang. Jaring-jaring dan bola pembatas telah dilewatinya dan saatnya memanen mereka satu persatu. Kejadian itu tidak disadari oleh peserta lomba hingga hiu lilit muncul ke permukaan. Dua perahu tentara kemudian datang. Ibu Angel meminta tembakan dihentikan karena di bawah Sungai Sen terdapat ratusan peluru tabung yang bisa meledak setiap saat. Sniper yang di darat juga ikut-ikutan menembak hiu itu. Bantuan kemudian datang. Sofia dan Sersan Adil telah berada di atas kapal. Ada seorang tentara yang berada di atas jembatan. Dia terus menembaki hiu lilit, tapi dia tidak tahu akibatnya karena tembakannya itu memicu ledakan besar-besaran. Ternyata dampaknya tidak hanya dirasakan di lautan saja, tapi di daratan juga, karena ledakan itu memicu terjadinya tsunami di kota Paris. Akhir cerita, Sofia berhasil selamat. Dia melihat Sersan Adil dari kejauhan dan membantunya untuk naik ke atap rumah yang berbentuk kubah. Daratan sudah tergenang menjadi lautan, begitu juga dengan Menara Eiffel. Adil bertanya, apakah sudah berakhir? Ternyata semakin bertambah parah ya, karena sirip-sirip hiu bermunculan di mana-mana. Mimin berharap banget film ini ada kelanjutannya ya. Bagaimana dengan Sobat Movie sendiri? Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.